Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum kita membahas soal UPPPG Guru SD dalam jabatan, pertama kali di sini kami akan sampaikan bahwa kami membuka bimbel online tatap muka yang nanti insya Allah kita akan laksanakan di bulan Juli dan bulan Agustus ya, awal di akhir Juli dan di awal Agustus. Untuk pertemuannya ada 10 kali pertemuan Bapak Ibu guru. Untuk soal-soal yang kita bahas adalah soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi. Bapak Ibu bisa melihat eh, testimoni kami melalui link yang sudah kami sediakan di deskripsi. Nanti kita akan tuliskan linknya. Nah, untuk cara pendaftaran Bapak Ibu silahkan ketik daftar UP Juli, kirim ke WA 081803358023. Nanti untuk fasilitas ada 9 kali pertemuan dari jam 19 sampai dengan 21.00. Kemudian pembahasan soal terakurat sesuai FR soal asli dan kisi-kisi tahun 2023. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu akan mendapatkan gratis 3 tryout soal terakurat. Kemudian gratis 10 mini tryout. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu akan mendapatkan gratis 9 video rekaman bimbel. Dan yang kelima, gratis handout, file soal, dan pembahasan. Hanya dengan 190.000 di tanggal 26 Juli untuk terakhir pendaftaran Bapak Ibu guru ya. Sekarang tanggal 24 berarti tinggal 3 hari lagi. Baik, kita akan bahas langsung soal-soal yang terkait dengan UPPPG Guru SD dalam jabatan ini. Soal yang pertama, di sebuah kelas pasti ada siswa yang biang pembuat gaduh. Dalam proses pembelajaran, satu orang siswa yang sering kali membuat onar, di mana siswa tersebut sering melakukan kekerasan fisik baik secara verbal maupun non-verbal kepada temannya. Perbuatan siswa tersebut terutama untuk mencari perhatian guru dan teman-teman sekitarnya. Setelah ditelusuri bahwa anak tersebut sering melihat kakak ataupun tetangga di sekitar rumahnya berbuat seperti itu. Sehingga agar hal tersebut tidak terus terjadi, maka sangat diperlukan pendampingan bukan hanya dari guru melainkan melibatkan orang tua siswa. Berdasarkan situasi di atas, anak tersebut sesuai dengan teori perkembangan apakah A. Psikoanalitis, perilaku dan belajar sosial, kognitif, etologis, dan ekologis. Baik, kita akan analisis. Nah, di sini siswa itu dipengaruhi oleh teman-teman di sekitarnya. Oke, kemudian dipengaruhi oleh kakaknya. Mohon maaf sebentar. Nah, setelah ditelusuri, ternyata ia sering melihat kakak ataupun tetangga di sekitar rumahnya berbuat seperti itu, yaitu memukul atau membuat onar di sini ya. Jadi dia di sini dipengaruhi oleh orang paling dekat atau orang terdekat, yaitu di lingkungan rumahnya. Nah, ini berarti seorang anak ini dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, kalau dia dipengaruhi oleh lingkungannya, maka itu termasuk teori ekologis. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu guru. Lingkungan mempengaruhi perkembangan setiap individu, di mana perkembangan peserta didik merupakan hasil interaksi antara alam sekitar tersebut. Kataan di teori psikis, perilaku, dan sosial, kognitif, atau etologi. Nah, di sini bahwa seorang siswa atau peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, lingkungan mempengaruhi perkembangannya. Nah, kalau itu yang mempengaruhi adalah lingkungan, maka jawaban yang tepat adalah jawaban D, yaitu teori ekologis. Nah, di sini adalah lingkungan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu guru. Guru dapat menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar dan merupakan sumber belajar yang paling dekat dengan peserta didik, di mana lingkungan dapat menentukan dan membentuk karakter seseorang. Nah, di sini lingkungan yang menentukan dan membentuk karakter seseorang. Lingkungan juga dapat memberikan pengalaman baru seperti pengalaman keluarga dan pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan, dan pengalaman keluarga dengan teman sebaya. Nah, di sini semuanya adalah dipengaruhi oleh lingkungan. Pengalaman akan membantu seorang dalam menentukan dirinya. Hal tersebut sesuai dengan teori perkembangan, yaitu A.
teori ekologis, perilaku, psikoanalitis, kognitif atau etologi. Yang lebih tepat di sini adalah jawaban A, yaitu teori ekologis karena dia dipengaruhi oleh lingkungan dan juga semua lingkungan baik keluarga, lingkungan agama, kemudian lingkungan sekolah itu mempengaruhi dirinya, maka jelas itu adalah teori ekologis. Jadi, pada intinya teori ekologis itu dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di luar siswa. Soal berikutnya, Bapak Ibu guru, di sebuah kelas pasti ada siswa yang biang pembuat gaduh. Dalam proses pembelajaran, satu orang siswa yang sering kali membuat onar, di mana siswa tersebut sering melakukan kekerasan fisik secara verbal, verbal itu secara suara atau bulian, maupun non-verbal atau dengan tangan. Perbuatan siswa tersebut terutama untuk mencari perhatian guru dan teman-teman sekitarnya. Setelah ditelusuri bahwa anak tersebut sering melihat kakak ataupun tetangga di sekitar rumahnya berbuat seperti itu. Berarti di sini seorang anak tersebut dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya, di sekitar rumahnya ataupun di keluarganya yaitu kakaknya. Sehingga agar hal tersebut tidak terus terjadi, maka sangat diperlukan pendampingan bukan hanya dari guru melainkan melibatkan orang tua siswa. Berdasarkan situasi di atas, anak tersebut sesuai dengan teori perkembangan titik-titik. Apakah A. Teori psikoanalisis, B. Perilaku dan belajar sosial, C. Kognitif, D. Etologis, E. Ekologis. Maka jawaban yang tepat di sini jelas adalah ekologis, Bapak Ibu guru ya. Karena itu yang mempengaruhi adalah lingkungan. Lingkungannya siapa di sini yaitu kakak dan orang-orang di sekitar rumahnya. Soal berikutnya, teori belajar yang lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia adalah teori titik. A. Teori psikoanalitis, perilaku dan belajar sosial, kognitif, etologis atau ekologis. Nah, di sini kalau perubahan itu terjadi pada akal pikiran manusia atau pada persepsinya, maka di sini jelas adalah teori belajar kognitif. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan soal terakurat UPPPG, PGSD atau guru SD, silahkan Bapak Ibu bisa memesan melalui nomor WhatsApp kami di 081803358803 dengan cara ketik pesan ebook UP ya. Kemudian di dalam ebook ini kita bahas tes pedagogi, tes profesional. Di antara pedagogi Bapak Ibu bisa baca di sini, kemudian profesional Bapak Ibu bisa baca di sini juga. Baik, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Pak Umar adalah guru kelas 2 di SD Mekarjaya. Pak Umar hanya memberikan tugas kepada siswanya. Setelah itu, kelas ditinggal begitu saja. Bahkan suatu ketika, Pak Umar memberikan siswanya pekerjaan yang sangat banyak namun tidak diperiksa. Sehingga membuat banyak orang tua siswa yang protes akan sikap Pak Umar. Kasus di atas menunjukkan bahwa Pak Umar tidak profesional dan harus diberikan sanksi oleh kepala sekolah. Sanksi yang tepat yang seharusnya diberikan kepada Pak Umar adalah titik-titik. A. Dilaporkan kepada dinas pendidikan sehingga profesi gurunya dapat dicabut. B. Dipecat secara tidak hormat dan tidak diberikan pesangon. C. Dipindah tugaskan ke daerah yang terluar dan terpencil. D. Diberikan peringatan dan pembinaan untuk dapat merubah sikap dan lebih profesional dalam menjadi seorang guru. E. Membiarkannya saja sebagai wujud pengucilan terhadap guru yang bersangkutan. Nah, karena di sini yang memberikan sanksi adalah kepala sekolah, ya, di sini kepala sekolah, sanksi oleh kepala sekolah, maka yang lebih tepat yaitu jawaban D, diberikan peringatan dan pembinaan untuk dapat merubah sikap dan lebih profesional dalam menjadi seorang guru.
Kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu Guru. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum. Membuktikan benar tidaknya dugaannya itu, hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Nah, kalau di sini terkait dengan siswa dibebaskan untuk mengumpulkan data, kemudian membuat dugaan. Nah, kemudian di sini juga ada mencoba-coba. Nah, mencoba-coba itu merupakan proses pengkonstruksian atau mencari pengetahuan sendiri ya, mencari pengetahuan sendiri. Nah, kalau dia di sini mencari pengetahuan sendiri, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban D, yaitu teori konstruktivisme. Soal berikutnya, Bapak Ibu Guru, teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar dan stimulus, balasan dari siswa, respon. Oke, di sini ada rangsangan atau stimulus, kemudian ada respon atau yang kita kenal dengan SR yang dapat diamati. Ini adalah ciri khasnya. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau yang disebut dengan law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah jelas ini adalah teori belajar behaviorisme karena kita kenal yang namanya stimulus dan respon dan juga dapat diamati. Soal berikutnya, karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki sisa waktu setelah mengajar. Anda melihat ada teman yang sedang kerepotan mengerjakan sesuatu yang harus segera diselesaikannya. Tindakan yang mencerminkan diri Anda adalah titik-titik. A. Mengerjakan kewajiban Anda yang lain agar tidak diminta membantu menyelesaikan pekerjaannya. B. Meminta teman itu untuk istirahat dan menggantikan dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. C. Memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan saya. D. Segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu bantuan. Nah, kalau di sini kita melihat teman kita yang sedang sibuk sementara tugas kita semuanya sudah selesai, maka wajib hukumnya kita menawarkan bantuan kepada teman kita tersebut. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban D. Soal berikutnya, menurut teori ini peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme. Yang lebih tepat di sini karena kait dengan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan, maka yang lebih tepat adalah humanistik, yaitu jawaban A. Mohon tunggu sebentar Bapak Ibu Guru. Soal berikutnya, Bapak Ibu Guru, pada masa kini siswa dituntut untuk belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Nah, di sini jelas pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar sibernetik. Oke, itu saja Bapak Ibu Guru yang dapat kita sampaikan. Ini sebenarnya kelebihan untuk yang kita bahas harusnya sampai di sini tadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.